Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Novita Pratiwi. Di sini akan mempresentasikan jenis dan bentuk koperasi. Yang pertama ada jenis koperasi. Koperasi dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Sebuah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Selanjutnya ada koperasi pemasaran, yaitu sebuah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Selanjutnya ada koperasi produksi. Merupakan koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini, anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Selanjutnya ada koperasi jasa, adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya, simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum, baik primer maupun sekunder. Selanjutnya ada jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Selanjutnya ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Selanjutnya ada koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Yang kedua ada koperasi serba usaha atau KSU, koperasi yang di bidang usahanya bermacam-macam, misalnya unit usaha simpan pinjam. Selanjutnya ada koperasi konsumsi, bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari anggota yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot, rumah tangga. Dan yang terakhir ada koperasi produksi, koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. Selanjutnya ada jenis koperasi di Indonesia. Koperasi produksi, koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Yang kedua ada koperasi konsumsi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Dan ada koperasi serba usaha, terdiri atas berbagai jenis usaha. Yang ada bentuk-bentuk koperasi. Bentuk koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada koperasi primer, ada koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau perkelompokan. Yang kedua adalah koperasi sekunder, adalah koperasi didirikan oleh badan hukum koperasi. Selanjutnya ada berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama adalah koperasi konsumen, adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota dan non-anggota.
Yang kedua adalah koperasi produsen, adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Ya, ada koperasi jasa, koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha bagi pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam, koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang hanya melayani anggota, yang meliputi kegiatan seperti menghimpun dana anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya. Selanjutnya adalah koperasi sesuai undang-undang. Ketentuan penjenisan koperasi sesuai UU nomor 12 tahun 1967. Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya. Untuk maksud efisiensi dan ketitipan guna kepentingan dan perkembangan koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat. Selanjutnya dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 15 UU nomor 12 tahun 1992 disebutkan bahwa pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer atau koperasi sekunder berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum, baik primer maupun sekunder. Selanjutnya dalam pasal 24 ayat 4 UU No 25 tahun 1992 disebutkan bahwa hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Bentuk koperasi menurut PP No 60 tahun 1959. Yang pertama ada primer. Koperasi yang memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan biasanya terdapat di tiap desa ditumbuhkan koperasi primer. Yang kedua ada pusat. Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di tiap daerah tingkat 2 atau kabupaten ditumbuhkan pusat koperasi. Yang ketiga ada gabungan koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat di tiap daerah tingkat 1 atau provinsi. Yang keempat ada koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Selanjutnya adalah bentuk koperasi menurut UU. Bentuk koperasi menurut UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintahan pasal 16, tetapi tidak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di ibu kota, kabupaten dan koperasi gabungan harus berada di tingkat provinsi. Pasal 16 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 hanya mengatakan daerah kerja koperasi Indonesia pada dasarnya didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.